Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam edukasi, lifelong education learning for all. Menggali pengetahuan bersama Kampus Maya 21. Alhamdulillah, hari ini saya bisa menjumpai lagi, membuat video kembali. Untuk kali ini yang saya akan buat, karena 2021 ini merupakan tahun antara September, Oktober, November adalah adanya kegiatan di pendidikan, yaitu ANBK, Asesmen Nasional Berbasis Komputer. Untuk kali ini saya sedikit akan membuat sebagai dokumentasi apakah itu nanti AKM itu apa, asesmen kompetensi minimum. Untuk lebih jelasnya, saya akan meng-share bahan pengetahuan ini untuk kita bersama-sama memahami apa itu asesmen nasional. Oke, nanti saya perbesar dulu supaya lebih jelas. Oke. Kita ini di tahun 2021 ada, kalau dulu namanya UNBK, Ujian Nasional Berbasis Komputer. Untuk saat ini kita berbicara ANBK. Dan untuk tanggal ini, tanggal 4, 5, 6, 7 September itu sedang dilakukan ANBK untuk tingkat SMP, MTS, dan pendidikan kesetaraan paket B. Oke, sahabat, kita akan memahami sebagai ini sudah tidak asing sebenarnya di kalangan pendidikan, cuman mungkin bagi masyarakat yang belum paham, yang belum tahu, harus buka channel Kampus Maya 21, bisa menambah pengetahuan tentang asesmen nasional, karena masyarakat pun harus tahu, tidak hanya di kalangan pendidikan saja, karena ini sudah mencakupnya adalah kepentingan pendidikan untuk masyarakat. Kalau masyarakat tidak tahu apa itu asesmen nasional, yang tahu hanya lingkungan di kalangan pendidik, ini biar link match lah gitu. Artinya antara masyarakat dan pendidikan, pengelola pendidikan lebih mengetahui dengan jelas. Oke, sahabat sekalian, ini saya ada beberapa pertanyaan, nanti ini adalah jawabannya. Yang pertama, apa itu asesmen nasional? Asesmen nasional adalah program penilaian terhadap mutu. Ini program penilaian terhadap mutu. Setiap sekolah, madrasah, dan program kesetaraan pada jenjang dasar dan menengah. Ini kalimat ini, jadi kita ini harus pahami bahwa asesmen nasional itu bukan kenilai para peserta didik, tapi ke mutu satuan pendidikan yang diarahkannya ke satuan mutu satuan pendidikan. Mutu satuan pendidikan dinilai berdasarkan hasil belajar murid yang mendasar, literasi, numerasi, dan karakter, serta kualitas proses belajar mengajar dan iklim satuan pendidikan yang mendukung pembelajaran. Nah, ini jadi yang dilakukan dalam asesmen tidak hanya satuan pendidikannya saja, tapi ini keseluruhan lingkungannya pun, proses pembelajarannya pun ingin tahu, karena targetnya adalah mutu daripada pendidikan. Terus bagaimana informasi yang diperoleh? Informasi diperoleh
untuk menghasilkan asesmen nasional ini adalah instrumen asesmen kompetensi minimum, survei karakter, dan survei lingkungan belajar. Siapa saja yang melakukan ini? Kompetensi minimumnya, karakternya, survei lingkungan belajarnya, semua terlibat, baik siswa maupun para pendidik dan di satuan pendidikan tersebut. Oke, kita lihat di sini apa perbedaan asesmen nasional dengan ujian nasional gitu ya. Jadi ada dulu kan ujian nasional, kalau sekarang AKM, apa itu asesmen nasional dengan UN. Kalau dulu ujian nasional UNBK, kalau sekarang ANBK. Sekarang kita lihat perbedaan di sini dari mulai jenjang, level, subjek, tingkat, model, periode, moda, laksanakan, metode penilaian antara UN, AKM. So, sekarang kita sedang di posisi tanggal 4, 5, 6, 7 ini di tingkat SMP, MTS, dan paket B. Oke, kita lihat perbedaan. Dari jenjang penilaian SMP, MTS, SMA, dan SMK ini sebenarnya paket B, paket C, paket A gitu. Di sini juga kan ikut UN gitu. Terus AKM pun SD, MI, SMP, MTS, SMA, MA, dan SMK, dan pendidikan kesetaraan. Gitu. Sekarang lihat di level murid. Kalau UN itu di tingkat akhir. Kalau AKM, sekarang sedang dilaksanakan ANBK, di tingkat dasar kelas 5, kelas 7, dan kelas 11. Jadi kalau di SMA kelas 11, kalau di SMP kelas 7, kalau di SD itu kelas 5. Itu target sebagai sampling dari kegiatan AKM ini. Terus subjek muridnya. Kalau UN sensus seluruh murid, tapi kalau AKM sensus sekolah dengan sampel murid. Jadi tidak semuanya siswa ikut dalam kegiatan AKM, hanya sampel saja. Makanya ini perlu diketahui, barangkali ada yang anak bapak-bapak yang putranya tidak ikut masuk terdaftar di AKM, jangan kaget karena ini hanya sampel saja, tidak semuanya siswa diikutkan. Berbeda dengan UN, semuanya diikutkan gitu. Kemudian dilihat dari tingkat jenis tes. Kalau UN itu high stake, kalau AKM low stake. Jadi UN itu akan tingkat tinggi, kalau ini rendah gitu, low stake. Terus kita lihat model soal pilihan. Kalau di UN model soal pilihan ganda, isian singkat gitu ya. Kalau di sekarang hanya pilihan ganda, menjodohkan, isian singkat, dan uraian. Itu ada perbedaan di dalam pengisian soal. Kemudian untuk prioritas saat UNBK itu 4 hari. Kalau ANBK hanya 2 hari. Perbedaan waktu di pelaksanaan tes. Sekarang moda pelaksanaan. Kalau ANBK itu full semi online. Kalau ANBK ada full online, ada semi online, dan ada juga offline sekolah tertentu. Jadi ada beberapa moda gitu. Kalau di ANBK, kalau di ANBK, maka maaf di sini asesmen nasional berbasis komputer itu ada beberapa moda pelaksanaan. Kalau sudah di UNBK itu semi online gitu, sahabat. Jadi ini kita ada yang pakai online, tapi ini pelaksanaan yang sudah lalu. Kalau full online kebanyakannya bermasalah, down itu di jaringan.
Jadi itu merupakan suatu kendala permasalahan yang saat pelaksanaan kadang-kadang down untuk jaringan internet. Kalau yang aman itu semi online, mungkin akan lebih aman itu semi online daripada full online gitu, karena full online kemarin saja di tanggal 4 itu yang gelombang 1 itu ada sedikit trouble walaupun terkendali. Itu mudah pelaksanaan. Sekarang metode penilaian. Kalau ini komputer based test, CBT. Kalau ini komputer multi stage adaptive testing. Jadi ada perbedaan. Jadi kalau ini benar-benar kita melakukan tes. Kalau ini campuran. Makanya ada soalnya juga, ada singkat, ada kalau di UN itu, UNBK itu sudah pure. Kita mengolah soalnya sangat berbeda dengan di ANBK. Kita lihat selanjutnya. Siapa yang akan menjadi peserta asesmen nasional? Tadi sedikit sudah digambarkan. Yang pertama, diikuti oleh seluruh satuan pendidikan, sekolah tingkat dasar dan menengah di Indonesia, serta program kesetaraan yang dikelola oleh PKBM. Ini sebenarnya ada lagi SKB, Sanggar Kegiatan Belajar. Jadi diikutinya oleh satuan pendidikan baik formal maupun non formal. PKBM, SKB itu satuan pendidikan non formal. Oke. Diikuti oleh sebagian peserta didik kelas 5, kelas 8, kelas 11 yang dipilih secara acak oleh pemerintah. Pemilihan ini akan mempertimbangkan faktor sosial dan ekonomi. Jadi satuan pendidikan tidak diberkenan mengganti sampel murid karena dapat mempengaruhi hasil dan tidak lanjut perbaikan pembelajaran. Jadi ini sudah sekolah tidak tahu menahu, satuan pendidikan tidak tahu menahu siapa saja siswanya yang akan diikutkan dalam AKM. Itu dalam ANBK ini, asesmen nasional berbasis komputer ini, dalam asesmen nasional. Untuk program kesetaraan, asesmen nasional akan diikuti oleh seluruh peserta didik yang berada di tahap akhir program belajarnya. Itu awalnya. Ini saya waktu itu masih awal. Sebenarnya yang sekarang muncul itu untuk di program kesetaraan sama dengan kelas 5, kelas 8, dan kelas 11. Jadi tidak ada perbedaan antara formal dan non formal, semua sama. Siswanya yang menjadi sampling itu dari kelas 5, kelas 8, dan kelas 11. Terus kemudian diikuti oleh guru dan kepala sekolah di setiap satuan pendidikan. Artinya gurunya, kepala sekolahnya ikut dalam adanya survei, ikut survei lingkungan belajar. Kemudian, mengapa yang menjadi sampel adalah murid kelas 5, 7, dan 11? Hal ini dilakukan agar murid menjadi peserta asesmen nasional dapat merasakan perbaikan pembelajaran. Karena ketika mereka masih berada di sekolah tersebut, selain itu ini juga bertujuan untuk memotret dampak dari proses pembelajaran di satuan pendidikan atau sekolah. Jadi tujuannya adalah kenapa di posisi di kelas tengah gitu ya. Jadi di tengah, artinya masih ada waktu untuk proses remedial perbaikan. Sebagai evaluasi, karena ini evaluasi keseluruhan, artinya bisa baik atau tidak bisa hasil daripada asesmen ini untuk setiap satuan pendidikan. Kemudian apa yang maksud dengan minimum pada asesmen kompetensi minimum atau AKM? Jadi konten yang diukur pada literasi membaca dan memeriksa ada konten yang bersifat esensi secara berkelanjutan, lintas kelas maupun jenjang. Tidak semua konten pada kurikulum pendidikan sehingga sifatnya minimum. Jadi tidak semuanya. Jadi ini semuanya kita diikutkan literasi membaca dan numerasinya, tetapi pengetahuannya sedikit saja pada konten yang ini hanya yang penting-pentingnya saja, yang mendasarnya saja, gitu sahabat. Makanya disebut minimum seperti itu. Kemudian mengapa diukur dalam literasi dan numerasi? Mengapa? Yang diukur itu literasi dan numerasi. Di sini
Kita lihat dulu literasi membaca. Kemampuan untuk memahami, menggunakan, mengevaluasi, merefleksikan berbagai aspek untuk menyelesaikan masalah dan mengembangkan kapasitas individu sebagai warga negara Indonesia dan warga dunia agar dapat berkontribusi secara produktif kepada masyarakat. Karena kemampuan membaca itu akan menambah suatu wawasan, keterampilan yang secara serta didik. Kalau numerasi, kemampuan berpikir menggunakan konsep, prosedur, fakta, dan alat matematika untuk menyelesaikan masalah sehari-hari pada berbagai jenis konteks yang relevan untuk individu sebagai warga negara Indonesia dan dunia. Jadi ini memahami, menggunakan, mengevaluasi, artinya ada bacaan, perlu pemahamannya akan lebih mudah. Kalau ini kita menggunakan konsep matematikanya dalam kehidupan sehari-hari agar peserta ini tidak dibingungkan dengan artinya real di antara kegiatan di masyarakat maupun di sekolah. Di sini penjelasan lebih dalamnya, literasi dan numerasi merupakan kemampuan atau kompetensi yang mendasar dan dibutuhkan oleh semua murid, terlepas dari apa profesi dan cita-cita di masa depan. Jadi tidak akan berpengaruh apakah itu vokasi ataupun bukan vokasi, apakah ini mau jadi apa, keinginannya gitu. Jadi ini mah yang mendasar saja, terutama kita kemampuan untuk memahami di dalam literasi membacanya. Kalau numerasi untuk kemampuan berpikir tingkat tingginya sebenarnya ini HOT ya. Oke, ini utamanya itu pelajaran tidak hanya melalui pelajaran bahasa Indonesia dan matematika, mendorong semua pengembangan artinya kepada seluruh mata pelajaran sebenarnya literasi membaca dan numerasi itu. 7. Apa perbedaan AKM dengan survei karakter? AKM mengukur hasil kognitif yang mengukur literasi membaca dan literasi matematika numerasi murid. Sementara survei karakter mengukur hasil belajar emosional yang mengacu pada profil pelajar Pancasila, di mana pelajar Indonesia memiliki potensi global dan berperilaku sesuai dengan nilai-nilai Pancasila, beriman, bertakwa, berakhlak mulia, berkebinekaan global, bergotong royong, bernalar kritis, mandiri, dan kreatif. Artinya ini sangat esensi sekali, sangat mendasar sekali surveinya untuk emosional peserta. Kalau ke kognitifnya, ke ke literasi membaca dan matematika, ke kognitifnya, pengetahuannya. Oke, lanjut. Sekarang apa saja komponen dari literasi membaca dan numerasi yang diukur pada AKM? Jadi konten ini ada literasi membaca, ada konten, ada proses kognitif, ada konteks. Konten, proses kognitif, dan konteks. Kontennya apa? Dalam literasi membaca teks, informasi, dan sastra. Kalau dalam numerasinya aljabar, bilangan, geometri, pengukuran data, dan ketidakpastian. Ini kontennya. Untuk kognitifnya apa? Proses menemukan, interpretasi, dan integrasi, evaluasi, dan refleksi informasi untuk literasi membaca. Kalau numerasinya pemahaman, penerapan, dan penalaran. Ini untuk numerasi. Di dalam proses kognitif pengetahuan, dalam ini kognitif itu suatu pengetahuan untuk memahami interpretasinya, integrasinya, bagaimana evaluasi dan refleksi informasi. Ke konteks sahabat. Dalam literasi membaca, konteksnya apa? Personal, sosial, budaya, dan saintifik. Gitu. Tapi kalau numerasinya apa? Personal, sosial, budaya, dan saintifik. Ini sama saja sebenarnya, membaca dan literasi membaca dan literasi numerasi itu konteksnya sama. Oke, lanjut. Bagaimana bentuk soal asesmen nasional? Objektif, non objektif. Kalau objeknya pilihan ganda kompleks, PGK. Jawaban benar lebih dari satu. Ini kalau ini jawaban hanya satu yang benar, menjodohkan isian singkat, angka, nama, benda yang kita fix. Ini jadi
berbeda kalau tidak ada. Kalau di ANBK, UNBK maaf, kalau di UNBK ujian nasional itu tidak ada esai, adanya pilihan ganda saja. Pilihan ganda. Tuh, sahabat. Oke, lanjut. Nah, sekarang jadwal kapan AKM akan dilaksanakan? Jadwal asesmen nasional untuk 2021 sekarang ini lagi berjalan, sahabat. Untuk SMA, MK, pakai C dan sederajat itu 20 sampai 23 September 2021. SMA, MA sederajat 27 sampai 30 September. SMP, MTS paket B sederajat 4 sampai 7 Oktober nih. Saat ini saya membuat video ini tanggal 6. Besok tanggal 7. Jadi ini saat ini di SMP MTS paket B sedang dilaksanakan AKM gelombang kedua. Kalau 45 itu gelombang pertama, 67 gelombang kedua. Bagaimana SDMI atau dan paket A sederajat itu tanggal gelombang 1 8 sampai 11 November. Kalau gelombang 2 15 sampai 18 November 2021 itu pelaksanaan AKM. Berapa banyak soal yang dikerjakan saat AKM? Untuk kelas 5 mengerjakan 30 soal, literasi membaca dan menulis, sedangkan kelas 8 dan kelas 11 mengerjakan 36 soal. Itu soalnya, jumlah banyak soal. Kemudian berapa lama waktu pelaksanaan asesmen nasional? SDMI itu hari pertama 75 menit, dalam 20 menit survei karakter. Kalau hari kedua itu tes numerasi 75 menit, sebagai survei lingkungan belajar 20 menit. Kemudian SMPMTS, SMA, SMK dan MA ini tingkatannya 90 menit survei karakter, dalam 30 menit, terus dalam hari keduanya tes numerasinya 30 menit itu survei lingkungan belajar. Itu sahabat ya. Apakah soal AKM nomor ke-13 untuk peminatan IPA, IPS, bahasa dan agama berbeda? Apakah pembagian porsinya seperti ujian nasional, UN? Tidak, jawabannya tidak. AKM maupun kompetensi mendasar yang perlu dipelajari semua murid tanpa membedakan peminatannya. Tidak membedakan peminatannya. Oke, gitu sahabat. Oleh karena itu, seluruh murid akan mendapat soal yang mengukur kompetensi yang sama. Keunikan konteks beragam materi kurikulum lintas mata pelajaran dan peminatan tercermin dalam ragam stimulus soal-soal AKM. Jadi di sini AKM tidak membedakan apakah itu peminatannya IPA, IPS, bahasa, agama dan yang lainnya juga tidak. Semua sama saja. Oke. Adakah kisi-kisi dan contoh AKM? Tidak ada kisi-kisi. Karena ini AKM ini disusun berdasarkan indikator kompetensi untuk membuat kompetensi hasil belajar yang kontinu, yang bersifatnya kontinu, bergerak terus. Ada bandingannya. Hanya Pusmenjar itu di sini menyediakan contohnya saja sebagai indikator. Apakah ada nilai skor minimum? Tidak ada nilai. AKM melaporkan presentasi murid dalam setiap level kompetensi. Diharapkan semua murid mencapai level kompetensi yang cakap atau mahir. Gitu sahabat. Ini referensinya saya dari Kemdikbud. Oke, yang dari sudah lama saya akses. Kita kalau sudah saya ini akan tutup share-nya. Mudah-mudahan ini menjadi bahan pengetahuan kita bagi kita masyarakat semua yang mau membuka atau menemukan channel ini. Inilah sebagai gambaran untuk apa bedanya atau beda untuk UNBK dan ANBK, pelaksanaannya dan lain-lainnya. Itu sahabat. Oke, saya tutup dulu. Nah, sekarang saya sampaikan terima kasih kepada sahabat. Ini background saya ini, kalau boleh ini sedang melaksanakan ANBK ini. ANBK ya.
Oke, terima kasih. Mohon maaf. Mudah-mudahan ini menjadi simpenan pengetahuan untuk kita semua dalam dunia pendidikan. Kurang lebihnya saya manusia biasa yang tidak lepas dari kesalahan. Barangkali ada kata-kata yang kurang berkenan ataupun kurang jelas, mohon maaf. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.